Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjasnita, Stambuk A40120127. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila. Di sini tema saya adalah implementasi nilai Pancasila pada era dan pasca pandemi. Di sini struktur materinya latar belakang, nilai-nilai Pancasila, implementasi nilai Pancasila, dan kesimpulan. Latar belakangnya. Latar belakang. Semakin meluasnya penyebaran wabah virus corona diabetes 2019 atau COVID-19 di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. 2. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia, baik krisis kesehatan, psikologi, sosial, dan ekonomi. Ketiga, pemerintah telah menetapkan aturan pembatasan sosial atau social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Keempat, dalam menghadapi pandemi COVID-19, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Kelima, karena berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Keenam, Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang menguatkan Indonesia sebagai bangsa, antara lain persatuan, solidaritas, dan gotong royong yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Ketujuh, pandemi ini adalah momentum untuk menekankan pentingnya nilai Pancasila. Ini ujian terhadap kesatuan sebagai satu bangsa. Ya, dapat kita lihat ini adalah peta sebaran dan jumlah kasus. Ada 27.549 yang terkonfirmasi. Dapat kita lihat pada slide keempat. Ya, pada slide kelima, yuk mengenal Pancasila lebih dalam. Pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, pada slide yang kelima, yuk mengenal Pancasila lebih dalam. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang, rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menempatkan persatuan bangsa, asas Bhinneka Tunggal Ika, Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Ya, pada slide ke-6 dapat kita lihat nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Ya, masih di slide ke-6, keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya, negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat mulai dari pemerintah sampai masyarakat tingkat bawah, dan nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Ya, di sini
Sila pertama, dijelaskan lagi, sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan manusia. Boleh berencana tapi hasil akhir di tangan Tuhan Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Religiusitas harus semakin kuat di masa-masa seperti ini. Kedua, di saat pandemi empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji, membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan kewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif, dan itulah makna konseptual sila kedua Pancasila. Ketiga, empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Saling membantu, berbagai dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi sila ketiga Pancasila. Keempat, esensi sila keempat, Kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Kelima, esensi sila kelima, orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara, bukan kesejahteraan elit, pengusaha, dan pemilik modal. Ya, kesimpulannya. Yang pertama, 75 tahun yang lalu Bung Karno dalam pidatonya mengatakan negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong. Kedua, hal tersebut masih relevan dalam konteks kekinian terkait pandemi COVID-19. Ketiga, nilai gotong royong yang dikobarkan Bung Karno itulah yang saat ini sangat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Keempat, menghadapi wabah COVID-19 membutuhkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak terpecah belah dan menyikapi upaya penanganan COVID-19 ini. Kelima, semua ini adalah implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, itulah presentasi video dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.